Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 547 sampai dengan 549 dunia itu sempit. Jangan berbicara sembarangan. Mau bagaimanapun juga, Tuan Besar Nelson adalah jiwa yang setia. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan tentangnya. Henry sedikit mengernyitkan kening dan memperingatkan. Hehe, tentu saja ayah benar. Carlo tertawa kecil, tapi wajahnya terlihat meremehkan. Keluarga Nilo akan mengambil semua properti keluarga Carmine. Jadi masalah apa lagi yang bisa mereka khawatirkan? Kalau begitu, keluarga Carmine akan segera datang untuk membicarakan tentang perjodohan dengan kita, bukan? Henry tersenyum sinis dan merasa sangat bangga di dalam hatinya. Henry tidak menyangka bahwa rencananya untuk meraup keluarga Carmine terhambat karena beberapa hal lain. Namun, perusahaan Lipon sedang membantu dengan mendorong perusahaan Lipon kepada keluarga Nilo. Hal ini membuat Henry merasa bahwa perusahaan Lipon sudah terlalu sombong. Tentu saja, aku yakin Kenneth yang tidak berguna itu akan segera meneleponku. Carlo tersenyum sinis sambil mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Kali ini keluarga Carmine harus menghadapi perusahaan Lipon. Jika keluarga Carmine tidak dapat menyelesaikan masalah dengan perusahaan Lipon, maka mereka akan hancur. Oleh karena itu, kita adalah penyelamat mereka. Ketika mereka meminta kami untuk membahas tentang perjodohan, jangan terburu-buru memberi jawaban. Kita harus menggantung mereka dan membuat keluarga Carmine merayu keluarga Nilo dengan baik. Henry menggaruk dagunya sambil berbicara dengan nada yang semakin dingin. Hahaha, ayah, jangan khawatir. Aku ingin melihat apakah Abigail akan tetap bersikap dingin di hadapanku kali ini. Carlo mengentakkan kakinya dan berpikir sejenak, kemudian menatap Henry. Ayah, jika kita benar-benar melakukan perjodohan ini dengan keluarga Carmine, maka kita akan sepenuhnya berdiri di posisi yang berlawanan dengan perusahaan Lipon. Menurutmu, apakah ini akan berhasil? Meskipun Carlo tidak pandai, tapi dia juga sadar akan kekuatan perusahaan Lipon. Jadi, dia agak khawatir saat ini. Tidak perlu khawatir. Lagi pula, perusahaan Lipon awalnya juga tidak menyukai keluarga Nilo. Tapi, aku tidak takut pada mereka selama kita bisa mengendalikan semua sumber daya keluarga Carmine. Dua keluarga besar bergabung, ditambah dengan koneksi yang telah dibangun keluarga Nilo selama bertahun-tahun, serta dukungan dari Tuan Joko. Perusahaan Lipon yang kuat juga tidak bisa apa-apa pada kita. Nada suara Henry penuh dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Hahaha, baiklah, baiklah. Carlo merasa sangat senang mendengarnya dan tidak bisa menahan tawa. Sekarang tinggal menunggu keluarga Carmine datang untuk memohon tentang perjodohan dan keluarga Nilo akan menjadi keluarga paling terkemuka di kota Mandala. Kring-kring. Saat itu juga, ponsel yang diletakkan Carlo di atas meja berdering. Ayah, lihat, Kenneth sudah menelepon. Carlo mengambil ponselnya dan melihatnya. Senyumnya semakin melebar. Halo, ini Carlo. Carlo menjawab telepon dengan bangga. Tuan Kenneth, Abigail sudah menyelesaikan masalah. Kenneth tersentak, kemudian berkata dengan hati-hati. Masalah apa yang telah diselesaikan? Masalah yang mana? Carlo terkejut mendengar itu dan tidak langsung bereaksi. Masalah antara keluarga Carmine dan perusahaan Lipon telah diselesaikan oleh Abigail. Perusahaan Lipon tidak akan mengganggu keluarga Carmine lagi. Nenekku juga berkata bahwa tidak akan lagi memaksa Abigail untuk menikah denganmu lagi. Kenneth berbicara dengan suara pelan untuk memberi laporan kepada Carlo. Apa? Akhirnya Carlo mengerti maksud Kenneth. Carlo tiba-tiba membelalakkan matanya, dengan keterkejutan yang jelas terlihat di matanya. Wajahnya berubah drastis dan dia membeku di tempat. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi Carlo, Henry mengerutkan kening dengan rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, Carlo tidak punya waktu untuk memperhatikan Henry. Dia langsung berdiri dan berteriak, "Hei telepon,
Kamu berani menipuku. Tuan Carlo, aku tidak akan berani menipumu. Ini benar-benar terjadi. Wakil CEO Rico dari perusahaan Lipon bahkan datang ke keluarga Carmine. Mereka mengatakan bahwa Presdir Damian menghargai keberanian Abigail, sehingga mereka melepaskan keluarga Carmine. Kenneth menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu menjelaskan lagi satu kali. Sementara itu, Carlo hancur berkeping-keping begitu mendengar berita ini. Semua impian indahnya lenyap dalam sekejap. Plak. Setelah Carlo sadar, dia langsung mengambil ponselnya dan melemparnya ke lantai dengan keras. Abigail si jalang itu pasti tidur dengan Presdir Damian, kan? Sialan. Seluruh tubuh Carlo gemetar dan memaki-maki dengan kesal. Dia tidak terpikirkan bagaimana cara Abigail agar berhasil membujuk perusahaan Lipon untuk melepaskan keluarga Carmine. Satu-satunya cara mungkin adalah dengan menggunakan tubuhnya, bukan? Semua pria normal pasti tidak bisa menolak penampilan dan bentuk tubuh Abigail yang menarik. Dasar sampah. Melihat ekspresi Carlo, dia tidak perlu bertanya lagi untuk mengetahui hasilnya. Semua rencana mereka sekarang hancur dalam sekejap. Melihat Carlo yang terus-menerus memaki-maki, Henry merasa semakin merasa kesal. Diam. Apa gunanya menggerutu di sini? Cepat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Henry menggebrak meja dengan kencang, serta berteriak pada Carlo. Baik. Carlo berteriak dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Namun ketika Carlo dan sekretaris itu meninggalkan kantor, mereka masih bisa mendengar jeritan kekesalan Henry yang lebih keras dari suara Carlo dari dalam kantor. Bahkan disertai dengan suara vas bunga yang pecah di lantai. Terlihat jelas kalau kemarahan Henry saat itu tidak lebih kecil dibandingkan dengan Carlo. Di tempat lain, di gedung perusahaan Lipon, Abigail dan seorang asisten wanita berjalan keluar dengan perlahan. Bagaimanapun juga, Damian bisa membiarkan keluarga Carmine pergi. Dapat dikatakan bahwa itu telah mengubah nasib keluarga Carmine dan juga mengubah nasib Abigail. Jadi, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa berterima kasih pada Damian. Dia segera memesan teh berkualitas dan bersiap untuk datang dan memberikannya secara langsung kepada Damian sebagai ucapan terima kasih. Namun, Damian tidak berada di sana, jadi Abigail harus pergi dahulu. Kak Abigail, biarkan aku saja yang melakukan semuanya. Kamu tidak perlu datang sendiri. Asisten perempuan di belakang Abigail berkata dengan perlahan sambil membuka pintu mobil untuk Abigail. Tidak, aku harus mengucapkan terima kasih padanya secara langsung. Abigail menggelengkan kepalanya. Abigail harus menunjukkan rasa berterima kasihnya kepada orang yang sudah merubah hidupnya. Baiklah. Asisten perempuan itu mengangguk. Kemudian dia menyalakan mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Abigail membuka jendela mobil agar udara segar masuk. Syung-syung. Pada saat itu, sebuah mobil jeep hitam melaju dengan cepat di depan mobil mereka. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba mengerem dan berhenti di tempat parkir yang paling dekat dengan gerbang perusahaan Lipon. Abigail tahu bahwa tempat parkir itu khusus untuk para eksekutif di perusahaan Lipon. Tunggu, apakah Presdir Damian sudah kembali? Abigail segera memanggil asistennya untuk melihat ke arah mobil jeep tersebut. Mobil jeep hitam dibuka dan seorang pemuda yang mengenakan pakaian santai turun dari dalam mobil. Kemudian tanpa berhenti, dia langsung berjalan menuju ke gedung perusahaan Lipon. Beberapa petugas keamanan di pintu masuk segera memberi hormat pada pemuda itu. Karena jaraknya yang jauh, Abigail tidak bisa mendengar apa yang dikatakan petugas keamanan itu. Tapi dia masih bisa melihat rasa hormat di wajah mereka. Dan pemuda itu adalah Peter. Hah. Saat itu, Abigail terkejut dan matanya terbelalak. Peter, apakah itu Peter? Dia. Abigail bergumam sendiri. Matanya langsung tertuju pada kedua kaki Peter. Dalam pandangannya, kedua kaki Peter terlihat kuat dan langkahnya mantap. Gerak langkahnya tidak seperti para bos besar yang berpura-pura agar terlihat tenang. Tapi dia terlihat sangat santai. Meskipun begitu, di dalam kesantaiannya terdapat semacam aura yang menghalangi orang lain untuk mendekat.
Aura itu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, kuat. Namun, pada saat ini Abigail tidak sedang memperhatikan aura Peter. Yang dipikirkannya adalah, apakah Peter yang berjalan dengan langkah mantap itu benar-benar orang yang sama dengan orang yang menggunakan kursi roda. Asistennya melihat ke arah itu dan melihat bahwa bukan Damian yang sedang datang, dan bersiap-siap untuk pergi. Tunggu sebentar, Abigail tidak bisa membiarkannya pergi, dan langsung memanggilnya. Asisten wanita itu hanya berhenti sebentar ke arah yang ditunjuk Abigail. Tapi karena yang dia lihat bukanlah Damian, jadi dia ingin melanjutkan perjalanannya. Tunggu, tunggu. Abigail tidak mungkin membiarkan mobil berjalan lagi. Maka dari itu dia berteriak. Asisten tersebut menghentikan mobilnya dan melihat Abigail dengan tatapan bingung. Abigail terlihat terkejut dan menatap dengan tajam ke arah tersebut. Meskipun asisten wanita mungkin tidak mengenal Peter dengan baik, Abigail telah merawat Peter selama 2 tahun. Jadi bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya? Dia adalah Peter. Dia adalah Peter. Abigail bergumam dan pikirannya berputar-putar. Pada saat ini, ada begitu banyak pikiran melintas dalam pikiran Abigail. Apakah Peter telah pulih? Dan mengapa dia datang ke perusahaan Lipon? Peter. Kak Abigail, bukankah tunanganmu Peter itu adalah orang yang cacat? Tanya asisten wanita itu, dengan tatapan yang kaget saat melihat ke arah Peter. Tetapi saat itu, Peter telah masuk ke perusahaan Lipon dan hilang dari pandangan mereka. Tidak, aku tidak bisa salah mengenalinya. Wajah itu adalah wajah Peter. Dalam kepanikan, Abigail ingin membuka pintu mobil dan keluar. Namun, setelah berpikir 2 detik, dia memutuskan untuk menarik kembali tangannya. Sementara itu, tidak peduli apakah orang itu benar-benar Peter atau tidak, Abigail tidak bisa terus-menerus masuk ke perusahaan Lipon dengan tiba-tiba. Selain itu, bahkan jika orang itu benar-benar Peter, Abigail tidak punya alasan atau hak untuk mengikuti dia dengan identitas apapun. Dahulu, dia sendiri yang mengusir Peter dari keluarga Carmine. Peter pasti sangat membencinya. Selain itu, kemarin malam ketika Abigail pergi mengantarkan sesuatu ke tempat tinggal Peter, dia bertemu dengan Nella. Peter pasti sangat dekat dengan Nella sekarang. Oleh karena itu, Abigail lebih tidak bisa mengganggu dan juga tidak merasa layak untuk mengganggu. Abigail menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Mungkin aku salah lihat. Ayo kita pergi." Asisten wanita itu mengangguk dan menyalakan mobil lagi untuk pergi dari situ. Kak Abigail, mungkin kakak sedang rindu dengan Peter. Peter adalah seorang penyandang cacat. Bahkan jika dia sudah sembuh, dia tidak bisa untuk bebas masuk dan keluar dari perusahaan Lipon. Bukan? Asisten wanita itu berbicara sambil mengemudi. Itu. Abigail berpikir sejenak, ucapan asisten wanita itu masuk akal juga. Benar juga, gedung perusahaan Lipon bukanlah suatu tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Bahkan keluarga Nilo dari kota Mandala pun ditolak. Bagaimana mungkin Peter bisa memiliki kemampuan seperti itu? Yang paling penting, Abigail jelas melihat tadi bahwa sikap 2 pengawal di depan perusahaan Lipon sangat hormat dan sopan terhadap Peter. Sebagai manajer umum cabang keluarga Carmine, Abigail tentu akrab dengan sikap pengawal seperti itu. Sikap hormat itu hanya terjadi ketika bawahan menghadapi atasan. Apakah Peter adalah atasan mereka? Tidak mungkin. Abigail menggigit bibirnya dan tiba-tiba teringat bahwa Peter juga ada di kantor Damian ketika dia datang untuk berbicara dengan Damian. Pada saat ini, tiba-tiba ada satu tebakan Abigail yang paling masuk akal. Mungkinkah Peter dan Presiden Direktur Damian adalah teman baik? Dan kejadian hari ini adalah pertolongan yang dia lakukan secara diam-diam untukku. Abigail memandang asisten wanitanya, yang terlihat sangat membutuhkan jawaban. Namun, setelah mendengar kata-kata Abigail, asisten wanita itu tidak bisa menahan tawa. Kak Abigail, bukannya aku ingin membantahmu. Dalam masyarakat seperti ini, siapa yang akan menyembunyikan kemampuan seperti itu?
Aku juga kadang-kadang mendengar orang mengatakan bahwa posisi Peter di keluargamu sangat canggung. Termasuk juga orang-orang di perusahaan kami yang meremehkan dia dan menganggap dia tidak pantas untukmu. Menurutmu, jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, bukankah dia akan memberitahu semua orang? Setelah mendengar kata-kata asisten wanita itu, Abigail hanya bisa mengerutkan alisnya. Sepertinya masuk akal. Pokoknya, aku tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang begitu rendah hati. Bahkan ketika dia diejek dan dianggap rendah oleh orang lain, dia masih menyembunyikan identitas mereka. Asisten wanita itu berkata sambil memutar kemudi untuk belok sedikit dan sambil mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sangat meremehkan tunangan Abigail. Abigail cantik dan menawan, baik dalam penampilan maupun bentuk tubuh. Banyak gadis yang iri padanya. Peter bukan hanya orang yang tidak memiliki latar belakang atau status, tetapi dia juga seorang penyandang cacat. Sepertinya siapa saja pasti berpikir bahwa Peter tidak pantas untuk Abigail. Mungkin, dia tidak tertarik untuk membuktikan dirinya pada orang lain. Abigail menggigit bibirnya, dia juga cukup mengenal sifat Peter. Sifat Peter berbeda jauh dari Carlo. Carlo suka memamerkan dirinya. Jika dia melakukan sesuatu, dia selalu ingin semua orang mengetahuinya. Sementara Peter tidak pernah mengatakan omong kosong. Semua yang dia lakukan sangat sederhana dan menyelesaikan semua masalahnya. Seperti pada saat dia mengungkapkan perasaannya di Andros Lakeside Hotel. Ah, asisten wanita itu menggelengkan kepalanya. Kak Abigail, kita harus memikirkan bagaimana perusahaan akan berkembang selanjutnya. 2 hari terakhir ini, karyawan di perusahaan merasa cemas karena insiden dengan perusahaan Lipon. Bahkan banyak yang sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Karena sekarang insiden sudah teratasi, kamu harus menenangkan mereka dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki perusahaan. Asisten wanita tersebut benar-benar memikirkan Abigail dan memberikan saran yang berguna. Baiklah. Abigail mengangguk, menghilangkan pikiran kacau, dan mulai memikirkan perkembangan perusahaan selanjutnya. Krisis keluarga Carmine telah sepenuhnya teratasi. Di kota Mandala, banyak orang memiliki insting yang tajam, termasuk beberapa media berita. Sebenarnya, mereka sudah siap mengikuti perkembangan berita sejak malam sebelumnya. Mereka menunggu kabar dari keluarga Carmine yang mengumumkan kebangkrutan mereka. Mereka ingin mengikuti perkembangan berita dengan cepat. Karena setiap orang tahu bahwa perusahaan Lipon tidak akan memberi kesempatan pada perusahaan yang ingin melawannya. Meskipun mereka sadar bahwa perusahaan Lipon menindas yang lainnya dengan kekuatannya, perusahaan Lipon tetap memiliki kekuasaan tersebut. Boleh saja untuk merasa tidak senang, tetapi pada akhirnya harus tetap menerima dengan lapang dada. Karena pada akhirnya, yang kuatlah yang menang. Akan tetapi, mereka telah menunggu lama namun belum menerima kabar apapun dari keluarga Carmine. Banyak orang bingung menghadapi tekanan dari perusahaan Lipon. Keluarga Carmine paling lama hanya dapat bertahan sampai hari ini dan pasti akan menyerah secepat mungkin. Mengapa sampai saat ini masih belum pergerakan? Apakah keluarga Carmine tiba-tiba menemukan dukungan dari pihak lain? Orang-orang mencoba mencari informasi dengan koneksi mereka. Mereka semua terkejut saat mendengar informasi yang mereka dapatkan. Krisis keluarga Carmine telah diatasi. Perusahaan Lipon bahkan berhenti untuk menekan perusahaan Carmine. Setelah berita ini tersebar, banyak orang di pusat perbelanjaan kota Mandala yang perasaannya bercampur aduk. Ada yang merasa kecewa karena tidak bisa menyaksikan kehancuran keluarga Carmine. Ada juga yang merasa lega. Seakan-akan beban di hati mereka hilang begitu saja. Tapi itu karena mereka tidak tahu mengapa perusahaan Lipon ingin menyerang keluarga Carmine. Apakah mereka menggunakan keluarga Carmine untuk menakuti orang lain? Atau setelah keluarga Carmine hancur, mereka akan menyerang perusahaan lain? Di saat-saat seperti itu, banyak orang memiliki kekhawatiran semacam itu. Dan sekarang, setelah krisis keluarga Carmine telah diatasi, mereka jadi merasa lega. Beberapa hari ini,
langit kota Mandala yang besar selalu diselimuti oleh awan hitam. Akhirnya sekarang awan hitam itu berlalu dan sinar matahari kembali bersinar. Namun, ada beberapa orang seperti Yoshua dan beberapa bos pusat perbelanjaan lainnya yang merasa bahwa masalahnya tidak semudah itu. Tidak ada kebencian tanpa alasan, dan tidak ada cinta tanpa alasan. Perusahaan Lipon pasti memiliki alasan untuk menyerang keluarga Karmin, dan mereka pasti memiliki alasan untuk berdamai dengan keluarga Karmin setelah itu. Setelah berbagai kejanggalan tersebut, bagaimana mungkin semua ini bisa berakhir dengan begitu mudahnya? Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang merasa bahwa ketenangan saat ini mungkin hanya sementara. Sangat mungkin bahwa pusat perbelanjaan kota Mandala akan mengalami guncangan yang lebih besar lagi. Sebuah badai yang lebih mengerikan. Sebelum itu terjadi, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dari kejauhan dan tetap hidup dalam ketenangan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, banyak perusahaan di kota Mandala memilih untuk tetap berbisnis dengan jujur dan tulus. Hanya keluarga Nilo yang tampaknya melompat-lompat ke sana kemari, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Perusahaan Lipon. Saat Peter mendengar dari resepsionis bahwa Abigail baru saja datang, dia langsung berdiri dan bertanya. Perilaku resepsionis terhadap Peter sangatlah hormat dan sopan. Mereka tidak tahu identitas Peter yang sebenarnya. Namun, mereka tahu bahwa Tuan Peter di depan mereka adalah bos yang bahkan akan Damian perlakukan dengan sopan. Mereka semua hanyalah seorang karyawan. Bagaimana mereka berani tidak menghormati Peter? Aku mengerti. Peter mengangguk, lalu berjalan melewati aula dan menuju ke arah lift. Setelah melihat posisi lift khusus di lantai teratas, dia kemudian berbalik arah menuju lift karyawan. Dan pada saat ini, di samping lift sudah ada sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan, sekitar 7 atau 8 orang. Mereka semua mengenakan pakaian formal, sambil memegang sebuah resume di tangan mereka. Melihat Peter datang, sekelompok orang tersebut berbalik untuk melihatnya dan semuanya menunjukkan senyum yang meremehkan. Peter, yang mengenakan pakaian santai, terlihat seperti orang asing yang berdiri di tengah-tengah sekelompok orang elit. Peter melihat angka yang ada di atas pintu lift, lalu sedikit menggelengkan kepalanya dan akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan lift khusus. Bukankah dia itu si lumpuh Peter dari keluarga Karmin? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengan nada terkejut dari sekelompok orang tersebut. Peter sedikit menoleh ke arah asal suara itu terdengar. Dia melihat seorang pemuda berpakaian formal yang sedang terkejut saat melihatnya. Peter mengernyitkan kening dan memikirkan siapa pemuda tersebut. Jika dia tidak salah ingat, pemuda ini bernama Ronald. Meskipun Peter menderita penyakit demensia selama 2 tahun terakhir, itu tidak berarti dia kehilangan kemampuan mengingatnya. Sebenarnya, dia masih bisa mengingat banyak orang dan peristiwa selama 2 tahun terakhir. Setelah mengingat nama pemuda itu, Peter mengurungkan niatnya untuk menggunakan lift khusus, melainkan menatap Ronald dengan tatapan bermakna dan dalam. Ronald dulunya adalah anjing kecil setianya Carlo. Karena dia, Carlo mulai mengawasi Abigail dan bahkan memberikan banyak saran kepadanya. Ronald bahkan sering berkunjung ke keluarga Karmin bersama Carlo untuk membantu Carlo mengejar Abigail. Ketika Peter masih menggunakan kursi roda, mereka secara terang-terangan mengejar Abigail. Lalu mereka juga menindas Peter saat tidak ada Abigail. Lalu kemudian, Ronald pergi bekerja ke luar kota, jadi dia meninggalkan kota Mandala. Tak disangka, Peter bertemu dengan Ronald di sini lagi. Peter si lumpuh. Apakah kamu masih mengenal aku? Aku, Ronald, waktu itu aku bahkan pernah membelikanmu permen lollipop. Hahaha. Ronald khawatir Peter tidak mengingatnya. Jadi dia langsung mengingatkan Peter. Orang-orang yang lain juga memusatkan perhatian mereka ke arah Peter. Menunggu lift adalah hal yang membosankan. Tapi siapa sangka ternyata ada hiburan yang bisa dilihat. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir saja lupa.
Peter melepas kancing bajunya dan memperlihatkan senyum sinis di wajahnya. Ronald memang pernah menaruh permen di tanah dan menginjaknya sebelum memberikannya pada Peter yang memang tidak sedang dalam keadaan yang sepenuhnya sadar. Jika Abigail tidak kembali tepat waktu, mungkin Peter benar-benar akan memakan permen itu sampai habis. Hahaha, kamu mengingatku. Ada apa ini? Sekarang kamu sudah tidak bodoh lagi. Jangan-jangan kalian juga datang perusahaan Lipon untuk wawancara. Hahaha, bagian apa yang bisa kamu lamar? Mengajarkan orang bagaimana cara menjadi bodoh dan terus mengeluarkan air liur. Semakin lama berbicara, Ronald semakin ingin tertawa. Sambil menunjuk-nunjuk Peter, dia menceritakan kejadian memalukan masa lalu Peter kepada orang-orang di sekelilingnya.